Hari ini saya berada di Sekolah SDI Halikelen, persiapan komuni pertama untuk anak-anak bersama dengan orang tua mereka. Perayaan untuk misa penerimaan komuni pertama akan terjadi pada hari Selasa 5 Oktober 2021. Terima kasih. Hari ini anak-anak bersama dengan orang tua. Kita datang berkumpul di sekolah ini karena kita mau buat persiapan untuk penerimaan komuni pertama. Benar atau tidak? Benar. Jadi anak-anak sudah siap semua kah? Sudah. Baik. Anak-anak punya bapak sudah siap semua? Bapak sudah siap apa untuk anak-anak? Saya dengar dulu. Yang Bapak siap untuk anak-anak itu apa saja? Sampaikan. Hah? Jadi Bapak ajar anak-anak doa, ke tidak? Siapa yang bapaknya tidak tahu doa, angkat tangan. Yang bapaknya tidak tahu doa, angkat tangan dulu. Halo? Yang bapaknya tidak tahu doa, angkat tangan. Sebentar berusaha tanya, mamanya tidak tahu doa, berangkat tangan. Ini bapak dulu. Yang bapaknya, jadi bapak tahu doa semua ya? Halo? Tahu ke tidak? Lalu kamu sendiri juga tahu ya? Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Mu yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik di surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ aku datang menghadiri orang yang benar. Aku percaya Roh Kudus, gereja Katolik Kudus, persekutuan para kudus pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan kekal. Amin. Rapat, pegang mic. Aku percaya akan Allah Bapa Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra Tuhan kita, yang kandung dari Roh Kudus dan perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dimakamkan, dan turun ke tempat kematian pada hari ketiga, bangkit antara mati dan surga di sebelah Allah. Pelan. Jangan terlalu cepat, pelan. Mas. Aku tidak lulus. Ya, aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria. Yang tidak tahu doa-doa tunda. Ya, Bapak selama ini di mana? Kalau baik Bapak. Di rumah. Di rumah. Kalau baik Bapak. Di rumah mana? Rumah, Pak. Rumah di mana? Halikelen B. Halikelen B dekat sini, nih. Oh, di sini. Baik. Bapak buat apa di sini? Ya, Pak, pastor saya juga istrinya pemalas. Halo. Kita dengar dulu. Jadi Bapak tidak balik ke gereja karena pemalas. Ini Bapak punya alasan tidak balik ke gereja. Bapak nama siapa? Bapak Herman Gala. Jadi Bapak tidak balik ke gereja karena pemalas. Jadi Bapak berapa anak? Tidak. Bapak tidak ada anak. Hari ini Bapak datang sebagai Pendamping. oh, ada anak yang dampingi, jadi wali. Iya, Bapak sudah minta. Jadi Bapak, kalau tidak berkena malas, lalu buat apa di rumah? Halo. Dengar. Buat Bapak. Jadi Bapak tidak pergi ke gereja karena pemalas. Lalu apa saja yang Bapak buat di rumah? Halo, tolong kita dengar ya. Apa saja yang Bapak buat di rumah? Bapak buat apa saja? Kita dengar dulu. Jarang kayak ditemukan. Bapak jangan ya, terus jangan lakukan kita. Lalu kemana lagi? Halo.
Bapak dengar ya, jalan ke hutan-hutan, Ke kebun. jalan ke kebun. Itu saja. Itu saja. Tidur tidak? Tidur tidak. Hah? Tidur tidak. Bapak tidak tidur ya? Wih, ini kita datang ya. Baik, terima kasih. Jadi saya mau tanya dulu, Bapak pernah berdoa atau tidak? Berdoa. Doa apa yang Bapak biasa buat? Pak, silakan. Buat apa Bapak? Buat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak percaya Tuhan atau tidak? Percaya. Tapi Bapak tidak apa itu, tidak pergi ke gereja itu percaya. Bapak percaya? Percaya. Kalau begitu doa aku percaya dulu ya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalib, wafat dan dimatang balik, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari para umat, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang lagi kalau hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Parakletos yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan yang kekal. Amin. Kematian tidak ada. Baik, terima kasih. Ini rasa sedih ke rasa gembira datang ke sini. Rasa gembira. Gembira kenapa? Anak-anak sambut baru. Sudah siap semua kah, Mama? Sudah siap semua? Siap apa, Mama? Yang di sini, saya tanya di sini dulu. Mama sudah siap semua? Siap apa? Siap batin, siap apa lagi? Siap doa, siap apa lagi? Perlengkapan seperti Alkitab, Rosario, piring, periuk, kuali, sudah siap? Baik, ini di sini juga sudah siap Mama? Baik, ini anak-anak sebentar lagi mereka terima komunion. Hanya sebentar lagi, ini jadi atau tidak kita juga belum tahu. Jadi hanya Om bilang sebentar lagi. Lalu bahwa kita orang tua juga harus sungguh-sungguh mempersiapkan anak-anak kita. Selama ini anak-anak mereka ini, bapak mama tadi saya sudah ketemu bapak mereka di dalam. Sekarang mau ketemu dengan mama. Selama ini ada anak-anak mereka didampingi ke tidak? Halo, yang di rumah. Yang di rumah, saya tanya di sini dulu. Yang di rumah, yang orang tua, ya biarkan saja anak-anak selama ini. Tidak urus. Lepas anak dia mau doa, tidak. Siapa? Katakan. Tidak ada. Baik, yang di sini, yang deretan di sini, yang selama ini hanya membiarkan anak, oke anak, aku mau doa, tidak. Ada orang tua yang seperti itu, ibu-ibu, mama? Tidak. Jadi selama ini dampingi ya, dampingi anak-anak. Baik. Jadi kita mendampingi itu berarti bahwa kita juga harus tahu berdoa. Kita tidak tahu berdoa lalu kita dampingi apa? Seringkali kita hanya mengklaim diri kami agama Katolik. Lalu identitas keagamaan kita sebagai orang Katolik itu hanya sebatas pada nama atau memang bagaimana? Semua orang bisa pergi kemana-mana, saya Katolik. Bahkan di leher ini ada yang rosario dobel-dobel, 2, 3,
Tetapi pertanyaan, rosario Bapak-Bapak, rosario yang gantung di sini ada yang 2, ada yang biji besar-besar. Ya, doa ke tidak selama ini? Doa rosario ke tidak? Atau rosario itu hanya dipakai untuk hias-hias? Jadi mama mereka juga tahu doa toh? Tahu semua kak? Tahu semua. Ini mama di sini juga tahu semua ya? Tidak omong saja, kalau tahu untuk saya percaya saja. Kalau tahu. Tahu toh? Maksudnya waktu omong bilang tahu saya percaya. Setelah itu saya harus buktikan kepercayaan saya itu. Coba mama berdua, bisakah bangun kak? Ya, silakan dulu. Aku percaya dulu ya. 1, 2, 3. Aku percaya akan nama Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat nantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga dan disembah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Siapa yang sebelum COVID itu tidak pernah ke gereja? Angkat tangan dulu. Yang sebelum COVID. Mama selama ini di mana? Sakit ini. Mama sakit. Sakit berapa lama mama? 2 tahun. Jadi mama 2 tahun tidak pernah masuk gereja. Jadi mama tunggu sambut baru sakit sembuh. Jalan paksa. Oh, terus terang. Lalu kalau mama tidak ke gereja, mama buat apa di rumah? Mama berdoa di rumah. Mama, baik sudah kalau mama berdoa di rumah, mama bisa doa dulu ya, aku percaya. Aku percaya kenal Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kanan pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, penampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Mama, adik-adik calon komuni pertama, kisah Injil yang akan kita dengarkan nanti menunjukkan kemurahan hati Allah Bapa kepada kita anak-anaknya. Allah kita ialah Allah yang Maha Rahim, yang suka mengampuni, yang suka melupakan kesalahan dan dosa kita, yang suka memaafkan kekeliruan kita. Tetapi dosa telah membuat kita jauh dari Tuhan dan membuat kita merasa diri tidak terlibat dalam karya pelayanan yang telah diwariskan oleh para rasul. Tetapi doa juga membuat kita dekat pada Tuhan. Dosa membuat kita lemah, doa membuat kita kuat. Tidak ada yang tak berdosa, tetapi sedikit orang yang sadar untuk berdoa, apalagi bertobat. Dosa menjadi penghalang dan jarak bagi kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Tetapi doa menjadi cara kita
untuk mencintai, dan untuk saling mengasihi. Bertobat adalah cara kita untuk kembali merangkul dan mendekatkan diri pada Tuhan. Karena itu, marilah kita ungkapkan sesal dan tobat kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kesempatan indah ini. Engkau telah memperkenankan kami untuk datang kepadamu. Berkatilah dan bimbinglah kami, agar kami semakin memahami dan setia pada ajaran-Mu. Terutama kami mohon ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini yang sedang mempersiapkan diri untuk menyambut tubuh dan darah Putra-Mu Yesus Kristus. Semoga anak-anak kami ini semakin menyiapkan diri untuk siap menerima dan bersatu dengan Kristus dalam kurban Ekaristi. Dan jadikanlah mereka sebagai sahabat-sahabat Yesus yang setia dan taat kepadamu. Doa ini kami satukan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hak. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakailah itu kepadanya, dan kenangkan cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan,
dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengarnya bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Mama, adik-adik calon komuni pertama yang saya kasihi, kisah kepergian si anak bungsu yang membawa semua harta miliknya itu mencerminkan kehidupan kita manusia yang sering jatuh dalam dosa. Banyak orang yang merasa nyaman hidup dalam dosa, namun tak disadarinya bahwa dosa itu niscaya membawanya pada kebinasaan. Godaan dosa itu memang menggiurkan, tetapi pada dasarnya itu mematikan. Bagi kita yang percaya dan mau bertobat, pintu pertobatan itu selalu terbuka lebar. Sejauh manapun kita berdosa, Allah tetap akan menerima kita kembali. Titik balik si anak bungsu ialah saat ia menyadari keadaannya. Ia teringat akan bapaknya yang begitu baik dan bermurah hati. Demikianlah Tuhan kita ialah Allah yang Maha Rahim, yang suka mengampuni, yang suka melupakan kesalahan dan dosa kita, yang suka memaafkan kekeliruan kita. Dia bukanlah hakim yang suka menjatuhkan hukuman setimpal dengan dosa kita. Bapak, Mama, adik-adik yang terkasih, perlu kita tahu bahwa berdosa berarti merusak hubungan baik kita dengan Tuhan dan sesama. Dosa seringkali merusak persahabatan kita dengan Tuhan Yesus. Karena dosa, hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang. Hubungan kita dengan sesama menjadi kacau. Maka inilah saatnya kita memperbaiki hubungan persahabatan kita dengan Yesus lewat pertobatan. Saya yakin sewaktu dan setelah kita melanggar dan berbuat dosa, niscaya kita merasa tidak tenang. Sebab hati nurani kita terus mengusik, mengajak kita menyesal dan bertobat. Bapak, Mama, adik-adik yang terkasih, menyesal berarti berniat untuk tidak lagi melanggar pedoman hidup kita sebagai orang Katolik dan tidak lagi mengabaikan hukum kasih. Kita berniat untuk tidak lagi berbuat dan melanggar dosa itu lagi. Bertobat berarti kita siap membangun dan menjalin kembali hubungan baik dengan Tuhan dan sesama. Hubungan baik yang telah dirusak oleh dosa mau kita perbaiki dan pulihkan. Kita mau berdamai lagi dengan Tuhan dan sesama. Untuk itu, mari kita hening, kita merenung kembali akan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan selama kita berziarah, selama hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat kembali ke dalam batin kita, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, baik itu dosa
maupun kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan bersama Tuhan. Mari kita hening sejenak. Bapak Mama yang terkasih, cinta Tuhan itu sungguh luar biasa kepada kita. Akan tetapi, cinta Tuhan itu seringkali kita abaikan dengan segala perbuatan tingkah laku kita yang kurang baik di hadapannya. Kita seringkali melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hati Tuhan. Karena itu, cobalah Bapak Mama, adik-adik sekalian bertanya di dalam hati. Sejauh manakah Bapak Mama, adik-adik sekalian mencintai Yesus yang adalah guru dan sahabat kita? Sudahkah kita menjalin relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama? Ataukah malah kita seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang seringkali mengacaukan persahabatan kita dengan Tuhan dan sesama? Sejauh mana Bapak Mama, adik-adik sekalian membangun relasi yang baik dengan Tuhan? Apakah Bapak Mama seringkali berbuat baik ataukah malah sebaliknya? Apakah Bapak Mama seringkali menjalin relasi dengan Tuhan dan sesama, giat mengikuti perayaan Ekaristi, berdoa bersama baik dalam keluarga, dalam lingkungan, maupun di gereja? Ataukah sebaliknya, Bapak Mama, adik-adik sekalian sibuk dengan pekerjaan sendiri, sibuk dengan aktivitas sendiri? Sudahkah Bapak Mama, adik-adik sekalian melakukan perintah yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita? Kasihilah Allah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ataukah Bapak Mama, adik-adik sekalian malah sebaliknya, sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap teman, terhadap tetangga, terhadap sahabat, terhadap anak, ataukah terhadap istri atau suami kita? Kini tibalah saatnya kita mohon pengampunan dari Tuhan, agar kita dibebaskan dari segala kesalahan dan dosa kita. Kita mohon ampun dengan mengucapkan doa tobat. Doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal dosa-dosa, sebab aku tinggal hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau dan membaca. Aku menciptakan segala dosa dan berjanji dengan Tuhan. Hendaknya berani hidupku dan takkan berbuat kesalahan. Ya Tuhan, kasihanilah aku yang berdosa ini. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, seluruh persiapan kita untuk penerimaan komuni bagi anak-anak kita dan perjalanan kita pulang menuju ke rumah kita masing-masing, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.